Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Mengenai kelompok-kelompok sesat semisal Mu'tazilah, misal Asy'ariyah, semisal Jahmiyah dan lain-lain, apakah mereka itu kafir ataukah masih muslim? Dalam hal ini perlu dirinci, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, dikutip oleh As-Su'aibi dalam buku beliau Manhaju Ibni Taimiyah fi Mas'alati Takfir. Di dalam kitab tersebut hasil penelitian dari As-Su'aibi bahwa Ibnu Taimiyah itu merinci dengan detail siapa orang tersebut. Kata beliau, kalau sekedar itu sifatnya mengikuti aliran sesat ini karena faktornya tidak tahu atau karena faktor taklid atau karena nafsu, nggak sampai keluar dari Islam. Tapi kata beliau, ada beberapa yang memang benar-benar keluar dari Islam. Seperti beberapa tokoh, ya, seperti Ja'ad bin Dirham, seperti Jaham bin Sofwan, seperti Al-Hallaj, seperti Ibnu Arabi. Itu sudah positif divonis oleh Ibnu Taimiyah kafir, keluar dari Islam. Karena mereka itu sesatnya udah nggak terselamatkan gitu ya, sudah nggak bisa lagi untuk disadarkan, sehingga positif divonis kafir untuk mereka itu. Tapi untuk yang lain enggak, karena juga banyak nanti riwayat seperti dari Imam Syafi'i dan lain-lain, dan dari Imam Ahmad dan lain-lain, seperti kalimat yang populer, man qala bi khalqil Qur'an fahuwa kafir, man qala bi anal Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Maka kemudian Imam Syafi'i ditanya, lah itu si Yunus As-Sodafi, dia kan mengatakan begitu, apakah dia kafir? Kata Imam Syafi'i, tidak. Loh, kok tidak? Ya, karena kalimat tersebut adalah kalimat yang sifatnya umum, pemberlakuannya butuh proses. Ya, harus diverifikasi apakah dia mengucapkan itu karena kesadaran diri, ataukah karena ikut-ikutan, ataukah karena terpengaruh, atau karena subhat. Kalau ini semuanya nggak bisa divonis kafir begitu. Dari sinilah maka nanti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau merinci, ya, untuk ahli bid'ah ini harus diklasifikasikan lebih detail lagi biar nanti kita nggak salah memvonis. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah, juga dalam kitab beliau At-Turuqu Al-Hukmiyah. Beliau menyampaikan ahli bid'ah itu bisa dibagi jadi 4. Yang pertama, pimpinan-pimpinan ahli bid'ah yang asli sengaja menyimpang dan menyeleweng dari Quran dan Sunnah, mereka itu tidak diragukan lagi kafir. Sudah tahu yang benar tapi mereka tetap saja mengikuti jalan sesat, maka ini kafir. Sudah sepakat para ulama. Yang kedua adalah orang ahli bid'ah yang mana mereka itu ta'atsara, sifatnya adalah terpengaruh oleh pemikiran yang sedang said atau sedang populer di sebuah negara. Maka yang seperti ini jelas tidak divonis kafir, tapi mereka dihukumi menurut, ya, seberapa kuat pengaruh hal tersebut, karena itu masuk nanti dalam kategori jahil begitu, karena taunya cuman itu, apa boleh buat, kayak orang yang lahir di Iran taunya Syiah misalkan, belum tahu yang lain misalkan, maka dihukumi seperti itu. Yang ketiga, ada manusia-manusia itu yang jadi ahli bid'ah itu karena memang taklid, ya, memang mereka nggak tahu, ya, lahir di sebuah negeri dan mereka juga nggak bisa mencari ilmu. Di situ semua orang sudah begitu, seperti orang-orang yang berakidah Asy'ariyah mungkin yang hidup di abad ke-4, 5, 6, 7 Hijriah, itu kan efek karena memang negara dan masyarakat banyak yang berhaluan Asy'ariyah. Dan masyarakat hanya ikut-ikutan pada guru ustadznya. Akhirnya jadilah mereka Asy'ariyah. Yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, mereka tidak divonis kafir, tapi mereka di akhirat nanti tergantung kadar jahilnya. Kalau jahilnya tidak tertolong, ya berarti dimaafkan sama Allah. Tapi kalau jahilnya masih bisa diatasi, tapi mereka meremehkan mencari ilmu, dosanya tanggung mereka. Yang terakhir, orang yang masuk Islam ternyata ketemunya ahli bid'ah. Akhirnya masuk Islam jadi versi ahli bid'ah. Misalkan orang pengen masuk Islam, jadinya masuk Syiah. Orang masuk Islam masuknya Mu'tazilah. Orang pengen masuk Islam masuknya Jahmiyah dan seterusnya. Untuk orang seperti ini jadinya ahlul fatrah.
mereka itu walaupun sudah muslim tapi di akhirat nanti diuji ulang karena salah. Belum ketemu Islam yang benar, ketemunya Islam yang salah. Dia kira itu sudah Islam padahal belum sama sekali. Jadi kata Ibnu Qayyim ada 4 itu kemungkinan ahli bid'ah. Ya, semuanya nanti disisir begitu, baik itu kelompok Jahmiyah, kelompok Syiah. Ya dicek aja dia masuk ke kelompok sesat tersebut dari pintu mana. Kalau memang itu dari pintu kesadaran sepenuhnya ya bisa divonis kafir beneran. Gitu ya. Tapi kalau memang karena faktor terpengaruh oleh kondisi sosiokultural ya berarti otomatis dia nggak bisa serta-merta divonis ya seperti itu. Kemudian kalau seandainya dia itu ternyata adalah seorang mukallid yang nggak bisa baca Quran Sunnah, ya berarti dimaafkan taklidnya tapi dia harus berusaha nyari ilmu. Kalau enggak ya dosa juga. Yang terakhir kalau orang salah masuk Islam malah masuk ahli bid'ah jadi ahli bid'ah ya berarti dia itu ahlu fatroh karena salah masuk dia. Itu bukan Islam sebenarnya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah sendiri akhirnya juga membagi ya, seperti yang beliau kutip dalam uh, kitab beliau yang Majmu' Fatawa tentang masalah Jahmiyah. Beliau membagi Jahmiyah jadi 3. Ada yang orang asli memang uh, dengan penuh kesadaran memeluk aliran Jahmiyah. Ini udah jelas kafir. Jahmiyah kan kafir begitu ya. Seperti itu karena mereka udah keimanannya parah, Quran makhluk, Fir'aun muslim kayak begitu-begitu kan sudah sangat parah banget ya. Apa campuran antara Murji'ah sama Mu'tazilah. Nah, yang kedua yaitu kelompok yang terpengaruh sebagian besarnya pada Mu'tazilah tapi sebagian enggak, makanya enggak kafir. Nah, kemudian yang selanjutnya kata Ibnu Taimiyah yaitu kelompok-kelompok yang mereka itu terpengaruh dikit, maka ini masih ahlu sunnah walaupun dikit-dikit agak jahmiyah tetap masih ahlu sunnah, belum keluar dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah menutup pembahasan itu dengan menghadirkan hadis riwayat Imam Abu Dawud mengenai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, iftaraqatil yahud ala sintai ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi akan pecah jadi 71. Wa iftaraqatin nasara ala sintai wa sab'ina firqah. Sedangkan Nasrani akan pecah menjadi 72. Wa sataftariqu ummati ala thalasi wa sab'ina firqatan. Sedangkan umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Ya. Apa itu? Barakallahu al-jamaah atau dalam riwayat yang lain man kana mithlu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi dan riwayat-riwayat yang lain. Intinya kelompok itu adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan di hadis ini sataftariku ummati. Rasul masih menganggap itu umatku. Ini menandakan bahwa mereka kemungkinan besar akan masuk neraka tapi tidak kekal selama-lamanya. Ya, kecuali yang kafir-kafir tadi itu. Yang benar-benar mengkufuri Quran dan Sunnah udah jelas. Seperti itu. Jadi artinya kata Ibnu Taimiyah, kalau melihat di hadisnya mereka masih umati. Umati berarti masih muslim. Begitu ya. Itu yang kita pahami dari teks hadis wasataftariku ummati. Seperti itu. Ya, demikian yang dikutip oleh As-Su'aibi dalam Manhaju Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi mas'alati takfir. Intinya Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan kelompok seperti itu. Ada juga ulama-ulama yang pilih-pilih. Kalau orang kelompok sesat tersebut memang berpotensi kafir ya dikafirkan seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari beliau di dalam sahihnya mengkafirkan orang Khawarij. Karena dalilnya jelas, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," atau siapa yang memvonis kafir orang Islam, maka balik kepada dirinya kalau enggak benar. Nah, orang Khawarij karena suka mengkafirkan orang yang enggak kafir, maka sama Imam Bukhari vonisnya tegas, ya dia orang kafir juga berarti. Seperti itu. Jadi dilihat-lihat jenis apa namanya kelompok sesatnya apa nih. Kalau seandainya itu jenis kelompok sesat yang sangat berbahaya dan maksudnya berbahaya untuk akidah dan juga benar-benar merusak usul keimanan atau dasar-dasar keimanan umat Islam, ya berarti sudah divonis kekal di neraka atau kafir. Tapi kalau seandainya mereka hanya salah, keliru,
atau masih ada syubhat dan lain-lain, maka tidak dihukumi kafir. Secara garis besar Ibnu Taimiyah mengatakan mereka belum kafir, walaupun ulama-ulama lain barangkali keras-keras bilang kafir, ya itu ulama yang lain. Beberapa ulama juga mengkafirkan Asy'ariyah karena mereka juga makhonisul Jahmiyah versi Banci begitu. Tapi tetap aja itu sifatnya ijtihadiyah. Yang sudah pasti yang sudah pasti itu mereka semuanya itu masih dianggap muslim, kecuali kalau kebangetan, maka dianggap sudah keluar dari Islam kalau nyata-nyata berani menolak dalil atau menolak sunnah setelah jelas. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين